Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana Lur kabarnya Lur? Apa kabar? Semoga dulur-dulur selalu sehat ya Lur ya. Karena ini baru pertama kali kita upload lagi. Kemarin sempat tertunda hampir 1 bulan kita nggak upload ya. Memang ada keperluan yang harus diutamakan. Oke Lur, di sini kita akan melakukan epoxy correction. Nah, media sudah saya epoksi, ternyata masih ada bagian-bagian media yang perlu kita dempul ulang dan kita amplas ulang ya. Untuk pengamplasan di sini saya pakai sistem dry sanding atau pengamplasan mode kering. Untuk amplasnya sendiri di sini kita melakukan sistem manual ya, pakai tangan. Biasanya kan kita pakai orbital. Nah, di sini kita pakai amplasnya yang finish one. Ini amplas roll-rollan ya, Dul ya. Saya kemarin belinya per meter, jadi saya ambil 1 meter setiap grid ya, setiap ukuran amplasnya. Nah, untuk pengamplasan pertama ini saya pakai di ukuran 320 dan menggunakan sanding block ya. Di 320 nya ini saya fokuskan ke media yang bekas kita dempul, jadi kita fokus di situ dulu. Lalu nanti kita akan naikkan di ukuran 400 untuk pengamplasan keseluruhan, dan bisa dilihat sendiri amplasnya itu sangat praktis karena tinggal ditempel aja. Ini jenisnya velcro. Terus kalau gridnya itu masih bagus, tinggal dielap aja pakai kuas atau pakai kain, itu besok bisa dipakai lagi. Jadi nggak main basah-basahan ya Lur. Di sini kita mencoba efisien waktu. Kenapa saya bilang di efisien waktu? Karena kalau kita main basah atau amplas mode basah itu otomatis kan kita harus menjemur dulu media atau di open dulu biar supaya media benar-benar kering dari air ya Lur ya. Karena memang kalau kita menggunakan air itu ya, kalau masih dulu-dulu pakai menggunakan air ya usahakan kalau misalnya selesai ngamplas, usahakan benar-benar media itu dikeringkan dulu sampai kering. Memang jangan sampai ada kandungan air yang sudah diresap oleh dempul atau epoksi tersebut ya Lur ya. Karena nanti akan mengakibatkan hal yang tidak kita inginkan. Oke Lur, di sini selesai pengamplasan 400, kita akan lanjut lagi menggunakan ukuran 600. Di sini kita ingin media ini benar-benar halus ya Lur ya. Dan tetap kita menggunakan sanding block. Masih aman kalau kita pakai sanding block yang model seperti ini karena di permukaannya itu dia empuk, atau dia itu pakai busa, semacam busa gitu. Jadi kalau untuk yang di media sudut-sudut lengkung itu masih aman ya Lur. Beda halnya kalau kita pakai sanding block yang permukaannya keras atau rata gitu, susah kalau kita mau ngambil media-media yang lengkung. Oke Lur, seperti yang saya bilang di sini nggak usah pakai air, langsung kita daster aja, kita semprot, hilangkan sisa-sisa debu, lalu kita lanjut lap dengan degreaser. Gunanya degreaser ini dulur-dulur sudah tahu sendiri ya, silikon remover itu untuk menghilangkan apabila tangan kita itu kotor dari minyak, atau setelah makan gorengan atau pegang-pegang oli nggak sengaja, itu bisa diantisipasi dengan degreaser ini supaya permukaan lebih bersih lagi dan nggak ada kandungan-kandungan silikon, misalnya bekas megang-megang kompon habis moles, itu kan ya bahaya juga ya Lur ya. Oke, setelah kita degreaser dengan menggunakan microfiber, kita lanjut pengelapan menggunakan tagloot. Tagloot ini fungsinya untuk menyerap apabila ada sisa-sisa debu atau peritilan-peritilan kain dari microfiber, itu bisa terserap ya. Jadi media itu benar-benar bersih. Oke Lur, untuk pengecatan di sini saya menggunakan Meiji F55, dan untuk jenis cat yang saya pakai ini jenis PU, jadi saya hanya melakukan 2 lapis saja. Saya usahakan setiap pengecatan itu setipis mungkin, serata mungkin ya Lur. Karena jadi gini, apalagi kalau kita menggunakan cat, mohon maaf, yang jenis NC ini, banyak sekali teman-teman yang kejebak di sini dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, Bang, kenapa ini kerjaanku kok nggak mau kering, terus clearnya kok nggak mau kering. Pasti indikasinya ada di clear, yang disalahkan pertama pasti clear.
Oke lur, di sini kita coba menganalisa, mengoreksi dulu. Jangan buru-buru nyalain clearnya. Nah, oke. Kalau untuk jenis PIU, apalagi pengecetan dari nol seperti ini dan dilakukan cuma 2 lapis, dia cuman butuh waktu 20 menit bisa langsung naik ke clear. Karena kita butuh mechanical bonding atau chemical bonding ya. Karena daya rekat PIU kalau kita biarkan semakin lama dia semakin keras, maka clear tidak bisa melekat dengan sempurna. Nah, beda lagi kalau misalnya pertanyaannya, bang kenapa clear saya kok masih lembek ya, sudah semingguan, sudah berapa hari masih lembek. Nah, itu kita coba koreksi dulu. Biasanya kita koreksi dulu analisanya, historinya dari bahan itu, terus medianya gimana, kita koreksi dulu sebelum kita naik ke jenjang clear yang dipertanyakan tadi ya. Karena kita nggak bisa nyalain clearnya. Jadi gini, misalnya epoksi sudah kita keringkan berapa lama, 30 menit sanding bilangnya gitu. Itu jangan kejebak dengan kemasan ya, karena di situ nggak ada keterangan suhu. Memang dia bisa sanding tapi belum tentu dia kering gitu. Kalau saya biasanya epoksi minimal itu 1 malam, maksimal 2 malam, itu bener-bener kering dan teksturnya sudah keluar ya. Oke, terus kedua, base nya pakai apa? Base nya saya pakai NC. Nah, di sini misalnya base nya pakai NC. NC itu sifatnya seperti karet. Nah, dan NC itu dia notabene lama nutupnya. Untuk catnya itu lama nutupnya. Dia nggak bisa seperti PIU. PIU kadang 1 lapis saja sudah tertutup. Kalau NC itu butuh beberapa lapis untuk mendapatkan warna yang kita inginkan. Nah, semakin tebal cat yang kita aplikasikan, maka semakin lambat dia pengeringan. Oke, misalnya sudah saya keringkan selama 3 jam, 1 jam, nggak bisa. Memang dia kering, tapi di dalamnya dia masih lembek gitu. Nah, itu biasanya kejebaknya di situ. Misalnya ngecat nih, seret, 1 jam dipegang-pegang kok sudah kering. Lalu kita nafsu untuk mengeklir, memang nggak terjadi apa-apa. Dia akan sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi ketika kita tekan dengan kuku, dia akan lembek. Kenapa? Karena dia terkena bahan kimia selanjutnya yang dibawa oleh clear. Itu otomatis dia akan chemical bonding lagi, lumer kembali, lembek kembali. Nah, di situ ibarat rumah, kalau misalnya pondasinya itu lembek, pasti yang di atasnya pasti nggak akan kuat gitu ya lur. Pengertiannya gitu. Jadi jangan salahin clearnya dulu, kita koreksi dulu dari bawah. Kalau misalnya dari bawah sudah oke, ternyata masih seperti itu, ya kita coba koreksi di bagian clearnya, apakah di kemasannya sudah expired atau pengaplikasiannya memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengeringannya. Kan ada tuh clear yang lama memang keringnya, atau ada clear yang cepat keringnya, kan ada juga gitu lur ya. Jangan langsung nyalain clearnya gitu. Banyak sekali yang tanya seperti itu. Ternyata setelah saya tanya-tanya ulang, malah ternyata di bagian base-nya yang sering berpengaruh. Karena kadang biasanya media sudah pernah di repaint, lalu di epoxy, lalu dikasih warna lagi, itu kan otomatis semakin tebel ya. Media semakin tebel catnya itu otomatis dia nggak bakal bisa keras sekeras media nol. Atau karena apa, ekspektasi pemula, maaf ya, pemula itu dia pengen clear yang keras sekeras batu. Nah, sedangkan dia tidak memperhatikan base yang dipakai gitu loh. Nah, kalau dia memperhatikan dari dasar, otomatis di atasnya pasti dia mendapatkan hasil yang maksimal. Oke lur, di sini pengecetan sudah selesai dan sudah saya kasih sedikit tulisan cornetto. Nggak tahu tulisannya cornetto, bilangnya orang-orang bacanya cornetto. Oke lur, di sini media ada sedikit airbrushan, otomatis nanti di bagian tulisan itu saya akan kasih lebih agak banyak pengeklirannya ya lur ya. Jadi biar supaya nanti pas ketika kita pengamplasan untuk ngambil halusnya, karena kalau media-media
mal-malan seperti ini pasti kasar ya. Clear-clearan pertama itu pasti kasar, kita butuh pengekliran kedua atau flow coat ya, atau clear di atas clear. Oke, untuk pengekliran saya menggunakan Meiji masih yang sama yang tadi. Untuk clearnya saya pakai 3100. Kenapa pakai 3100? 3100 ini sifatnya dia fast dry, dia cepat kering, karena saya ingin media ini cepat bisa saya amplas lagi dan cepat saya bisa clear lagi. Nah, kenapa begitu? Ya, kalau kita nunggu keringnya lama otomatis nanti ya pengerjaannya masih lama, karena kita mengandalkan suhu ruangan ya, bukan pakai open ya, karena kita belum punya open. Jadi terus terang aja ini clear sangat membantu kalau untuk pengekliran pertama. Oke ya lur, untuk di sesi pengekliran ini sengaja memang nggak saya percepat biar dulur-dulur tahu pergerakan setiap saya mengaplikasikan clear itu, biar dulur-dulur paham. Di bagian tulisan memang sengaja saya agak tebelin karena saya butuh pengamplasan yang ekstra di situ, karena catnya itu timbul. Jadi saya ingin nanti media ini ketika kita kasih customer itu ketika diraba dia sudah halus ya lur ya. Jadi untuk pengeklirannya seperti itu tekniknya saya ya. Kalau tekniknya dulur-dulur mungkin ada yang lain juga bisa. Yang penting tujuan kita sama, untuk membuat media ini halus, mulus ketika kita sudah mau kasih ke customer. Oke lur, kita lanjut untuk pengekliran sesi kedua. Sama masih seperti tadi, pergerakan di bagian tulisan itu saya agak tebelin, dan untuk tekniknya tetap dari titik A ke titik B, jangan loncat sana loncat sini ya lur ya, karena kalau kita loncat sana loncat sini nanti nggak tahu tuh yang mana yang tebel nih, yang mana yang tipis nih gitu. Nah, bisa dilihat sendiri, sengaja saya nggak percepat, karena kalau kita percepat tutorial-tutorial seperti ini itu sangat menjebak. Karena kalau kita percepat, pergerakan yang ditampilkan oleh video itu nggak bisa real ya. Jadi di sini kita buat sereal mungkin. Kenapa saya bilang seperti itu ya, karena ya tahu sendirilah di media itu kita nggak bisa satu kali penjelasan itu penonton paham. Kadang yang seperti ini aja masih banyak yang gagal paham, apalagi kalau kita percepat gitu. Jadi banyak sekali yang gagal paham, nanti akibatnya pertanyaan yang bertubi-tubi. Oke lur, untuk pergerakan clearnya jangan sekali-sekali saya paling ini ya, mulai sudah membuang kebiasaan buruk. Dulu kalau nge-clear tuh sukanya gerakannya kayak kuro. Tahu kuro nggak? Kura-kura atau enggak pengantin baru ya lur ya. Itu dari ujung jedek utuk jedek, apaan kayak gitu lur. Kalau bisa ritme kita percepat, yang penting jarak jangan sampai maju mundur, terus overlap kita rapikan. Nah oke lur, untuk hasilnya seperti ini ya lur ya. Tapi di sini saya mau terus terang, sebenarnya saya pengennya lanjut ke sesi flow coat untuk video berikutnya, tapi ya kebetulan ini adalah bahan punya customer, bukan punya sendiri, punya pribadi. Karena kita beda ya, kita memang tukang cat, bukan sebatas kreator yang cuman nampilin barang pribadi dipakai ngecat untuk pembelajaran doang dan ya untuk mengejar viewer lah tentunya. Tapi di sini ini memang punya customer, apapun hasilnya ya ini hasilnya. Kalau untuk sesi flow coatnya nanti mungkin saya tampilkan sedikit yang sebelum diambil sama customernya. Kalau untuk hasil pengekliran di sini alhamdulillah aman ya lur ya. Dan di sini saya pamit undur diri sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, di sini kita akan tampilkan sedikit cuplikan kemarin sebelum diambil sama customer. Oke, yang ini kita mau diambil sama customer. Ini kan nih bos, senggol dong.